kita nyalakan lagi, kita tekan tombolnya. Nah, A plus, B min, amin. Ya, seperti itulah sistem cascade. Ini baru 2 jalur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. So, pada video kali ini kita akan belajar bukan PLC, kita akan belajar pneumatik. Ya, jadi nanti biar ada korelasinya gitu loh. Nah, kan selama ini kita belajar PLC tapi outputnya untuk kontrol apa kan nggak tahu. Nah, sekarang kita akan belajar pneumatik terlebih dahulu. Oke, jadi kita sudah ada nih untuk beberapa komponen yang sudah saya siapkan. Jadi sekarang kita akan belajar apa? Saya buka Paint dulu untuk menggambarkannya. Saya buka Paint, ya ini data Paintnya ini. Kita bagi dua dulu. Nah, ini kita akan belajar cascade. Nah, cascade. Apa itu cascade? Udah ada yang tahu? Itu sistem pneumatik yang mengontrol biar dia gak crash, intinya gitulah. Oke, di sini kita akan belajar, sudah saya siapkan 2 silinder. Kita akan belajar silinder A plus, kemudian B plus, terus kemudian B min, kemudian A min. Nah, ini contoh untuk flow-nya ya, seperti ini. Untuk flow seperti ini, A plus ini berarti dia silindernya maju. Jadi silinder A plus ini berarti silinder A maju, kalau amin berarti silindernya mundur, seperti itu. Kemudian di sini kan ada yang perlu diperhatikan di sistem cascade itu. Nah, nanti kita bagi jalur. Nah, untuk B plus dan B min ini tidak boleh dalam satu jalur atau satu grup seperti itu ya. Di metode pertama itu kita pisahkan dulu dia menjadi beberapa grup gitu ya. Ini kita bagi menjadi 2 grup karena apa? Di sini ketika ada gerakan yang satu silinder ini tidak boleh dalam satu grup seperti itu. Ini sudah kita bagi 2 grup, ini grup 1 ya, grup 1, kemudian ini grup 2 seperti ini. Kemudian setelah kita bagi grup 2, kita menentukan untuk jalurnya, yaitu misalkan ini ada line 1, kemudian ini L2, kemudian ini L3. Enggak. Ini kita pakai L1 karena apa? Siklus yang akan kita pakai adalah dari L1 ini kita akan balik, dari amin akan balik ke awal lagi kayak gitu. Jadi ini sama dengan L1 seperti itu. Oke, setelah terbentuk sistem seperti ini ya, maka kita akan bentuk dulu alurnya pengaktifannya seperti itu ya. Sebagai contoh kan untuk posisi silinder ketika di awal, perhatikan di sini sensor ataupun limit switch ya, A0 itu limit switch yang belakang. Nah, ini mengaktifkan ini nih A plus kayak gini ya. Setelah mengaktifkan A plus, kemudian kan akan maju, berarti kan maju dia itu ke A1 itu untuk mengaktifkan B plus seperti itu ya. Setelah mengaktifkan B plus, lah maka B kan maju. B kan maju berarti dia menekan sensor atau limit B1. B1 itu yang depan, kalau 0 itu yang belakang seperti itu. Setelah B1 teraktuasi, maka dia untuk mengaktifkan B min sehingga silinder mundur. Kalau silinder B mundur, maka B0 tertekan seperti ini ya. Kemudian setelah B0 tertekan, maka dia mengaktifkan A min. Sehingga di sini juga ketika sudah mundur kan A0. Karena sistemnya sequence berulang seperti itu ya, maka kan dia kembali lagi ke awal, sehingga dia di sini A0 saya letakkan di awal, simpelnya seperti itu ya. Oke, jadi A0 hanya ada di awal. Kemudian jangan lupa di awal kita tambahkan di sini PB start, PB on lah seperti ini. Jadi dia dari sumber PB on, kemudian sebagai syarat adalah A0 seperti itu. Itu untuk flow dari alur yang akan kita buat seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Kalau teori gini mungkin kurang paham. Jadi ini komponen-komponennya. Yang pertama kita lakukan adalah kita rangkai dulu untuk rangkaian power dari silindernya. Ini silinder A kita ambil dulu seperti ini ya. Nah, baru kita tarik untuk valve-nya. Ini valve-nya ya. Seperti ini kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan ke yang kiri gampangannya seperti itulah kalau teman-teman belum paham untuk valve ini apa. Terus yang kanan ini kita hubungkan dengan yang kanan kayak gitu. Setelah ini terhubung, lah ini terhubung loh.
udah nyangkut kan. Nah ini berarti dia terhubung seperti ini. Kalau dia sudah terhubung, nah maka kita ini kasih sumber angin. Ini simbolnya kompresor segitiga ini. Nih kita hubungkan, lah maka dia sudah terhubung nih. Ini satu rangkaian satu silinder udah jadi. Selanjutnya kita rangkai juga yang B. B kita rangkai, kita taruh sini, kita kasih bawahnya untuk valve-nya. Ini nyambung, gak boleh nyambung dulu. Ini yang kiri dapat kiri, yang kanan dapat yang kanan seperti ini. Ini untuk sumbernya juga kita beri seperti ini. Oke, setelah ini terhubung, nah ini silindernya sudah punya ini nih sumber angin seperti itu ya. Kalau ininya teraktuasi ke depan berarti dia bisa maju silindernya. Kalau ini yang belakang ini teraktuasi maka dia mundur seperti itu. Oke, ini step awal ya, kita rangkai ininya dulu, rangkaian silindernya. Kemudian step selanjutnya kita akan buat jalur, karena kita akan buat sistem cascade seperti itu. Sebelum kita buat jalur, ini kan ada seperti valve ini ya. Ini jadi rumus ketika menambahkan valve ini adalah jumlah jalur, jumlah jalur minus 1. Nah ini kan jalurnya cuma 2, ada L1 dan L2 ya, berarti dia pakai satu valve seperti ini. Oke, ini satu valve nya, kemudian kita tambahkan untuk penghubung pneumatiknya. Kita tambahkan ini ya, line, ini jalur 1, kemudian kita beri nama teks sinilah, ini jalur 1 seperti ini. Kita rubah size nya 18, kita klik oke. Oke, udah jadi jalur 1. Selanjutnya jalur 2, kita copy paste saja biar cepat. Oke, ini jalur 2, jalur atau line 2 sama aja, jalur sama line. Oke, ketika sudah buat jalur 2 jalur seperti ini, kita hubungkan ini ke valve yang tadi menentukan jumlah sistemnya ya. Yang kiri kita hubungkan dengan jalur 1, kemudian yang kedua ini, yang kanan kita hubungkan ke jalur 2. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini udah jadi. Nah, selanjutnya untuk limit switch ini diapain mas? Nah, kita rangkai setelah ini. Oke, kita atur dulu jaraknya biar mudah untuk memahaminya. Pertama seperti ini ya. Kemudian yang akan kita rangkai, perhatikan teman-teman ya. Ini kan yang pertama ini kan A plus, berarti kan dia dapat dari jalur 1. Nah, berarti ini nih, ini kan untuk yang ini mau saya bergerak ini kan untuk pergerakan silinder A maju ya, ini berarti A plus, kita taruh di jalur 1 seperti ini, jalur 1 ini line 1 ya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita kan akan menggerakkan, setelah A plus kita menggerakkan B plus. Nah B plus ini kan dia dapat dari, nah, warnanya saya rubah dulu. B plus kan dia dapat dari A1. Nah maka kita ambil yang A1, kita ambil A1 ini, kita taruh di sini ya, taruh di sinilah. Oke, kita taruh di sini, kita geser dulu. Oke, kita taruh di sini, ini kita hubungkan dengan jalur 1 karena anginnya masih ada di jalur 1 seperti itu ya. Kemudian output A1 ini kita hubungkan ke sini, inputan dari valve yang menggerakkan silinder B seperti itu ya, sehingga dia bisa maju. Setelah dia bisa maju bray, nah, barulah dia kan ini pindah jalur nih. Berarti kan di sini ada garis yang di paint di belakang kanan ini, ada garis tegak ini lah, itu artinya dia pindah jalur. Nah, karena dia pindah jalur, nah maka kita switch nih. Perhatikan di layar sebelah kiri, lah ini kan tadi jalur 1, kita akan pindah ke jalur 2. Caranya gimana? Kita manfaatkan pakai B1. Ini B1 yang saya ambil. B1 saya ambil, nggak boleh hubung dulu. Nah, B1 saya ambil, ini saya hubungkan ke sini nih. Saya hubungkan ke valve penggeser tadi. Ini namanya valve penggeser, seperti itulah. B1, kemudian input dari B1 ini kita ambil dari jalur 1 seperti ini, karena untuk sumber awal kan dari B1, kemudian ketika ini teraktuasi baru dia menggeser ke jalur 2 seperti itu.
Setelah dia ke jalur 2, apa yang terjadi? Ini kan mintanya Bmin ya, yang di layar sebelah kanan mintanya Bmin ini. Nah, minta Bmin berarti kita hubungkan langsung saja nih yang di layar sebelah kiri. Nah, yang valve untuk mundurnya silinder B kita hubungkan ke jalur 2 seperti itu. Jadi ketika dia pindah ke jalur 2, silinder B langsung mundur. Setelah silinder B mundur, maka dia akan proses selanjutnya, yaitu untuk amin dia dapat dari B0. Berarti ini untuk limit B0 ya, limit switch ataupun sensor read switch. Ini sumbernya kita ambilkan dari jalur 2. Kita ambil dari jalur 2 seperti ini. Kemudian outputnya kita hubungkan dengan valve yang sebelah kanan seperti itu. Maka dia sudah jadi deh untuk rangkaian kontrol yang pertama. Yang kedua untuk penggerak. Untuk penggerak ya, maka bisa diperhatikan ya, di layar sebelah kanan itu kan A0 sebagai syarat pertama. Itu kita hubungkan ke sini nih. Kita hubungkan ke penggerak dari ini, penggerak dari penggeser valve-nya kayak gitu. Kemudian setelah itu, kita kan akan menggerakkan menggunakan tombol. Ini simbol tombol nih, valve 3/2 kayak gitu. Nantilah kita belajar detail valve tipenya berapa aja kayak itu, bisa request. Oke, seperti itu guys. Ini limit A0, kemudian ini simbol tombol ya. Kemudian bawahnya ini kita ambil dari jalur 2. Kenapa kok jalur 2? Karena pada saat awal ini rangkaian ini aktif, ini kan bisa diperhatikan ya, ini anginnya mengarah ke jalur 2. Ini tambah supply dulu nih, tambah supply, kita taruh di inputan sini. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini guys. Oke, udah selesai. Kita coba akan simulasikan. Biar kelihatan, saya tarik ke atas sedikit, mohon bersabar. Oke, seperti ini ya. Oke, saya simulasikan. Open pneumatic connector. Oke, kita coba dulu. Kita tekan tombol start. Dia A+, B+, B-, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kita pakai flow control. Kita pakai flow control dulu. Kita pakai flow control atau throttle valve. Kita tambahkan throttle valve seperti ini. Ya, fungsinya throttle valve ya untuk mengatur kecepatan anginnya seperti itu. Ini simbol throttle valve atau pencekik. Nah, seperti itulah. Oke, kita tambahkan dua-duanya biar bisa kita atur, biar kelihatan nih maju mundurnya, biar paham. Kalau tadi gerakannya itu adalah A+, silinder A maju, kemudian B+, silinder B maju, kemudian B-, silinder B mundur, dan yang terakhir A- ataupun A0, silinder A mundur. Kita simulasikan. Oke, ini kita atur dulu ya. Ini kita atur jadi ya 40 lah biar kelihatan. 40. Oke, yang ini juga udah. Yang ini biar gak kencang-kencang gerakannya biar kelihatan ya. Kita atur jadi 40. Kita atur jadi 40. Oke guys, jadi seperti ini. Kita play, kita tekan tombol start ya. Ya udah kelihatan ya, A+, B+, B-, A-. Kurang pelan lagi ya, saya pelankan lagi biar kelihatan. Ya 15 lah. Ini udah pelan banget ini. Ini 15. Kemudian ini 15. Ini kemudian ini 15. Oke, seperti ini ya. Udah, kita nyalakan lagi, kita tekan tombolnya. Kita A+, B+, B-, A-. Ya, seperti itulah sistem cascade. Ini baru 2 jalur, bisa nanti 3 jalur, 4 jalur, dan seterusnya sesuai dengan permintaan. Tinggal komen aja kalau kurang paham gitu ya. Oke, itu guys tutorial tentang sistem cascade di pneumatik. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.